Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 7 yang Bapak sangat cintai, jumpa lagi bersama Bapak dalam materi pelajaran IPS bersama Pak Wisnu Aminuddin yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Bagaimana kabar semuanya? Dalam keadaan baik? Oke, Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas materi tentang IPS bab 1, yaitu pembahasan tentang manusia dan lingkungan. Nah, sekarang anak-anakku fokus dan konsentrasi. Bapak akan menjelaskan materi-materi tentang yang berkaitan dengan bab 1 ini, manusia dan lingkungan. Siapkan catatan dan buku tulisan. Baik, sekarang kita akan bahas langsung materi ini. Bapak ingatkan, ini adalah materi untuk kalian belajar atau nanti kalian pahami, dan nanti silakan kalian cermati apa-apa yang Bapak jelaskan pada hari ini. Baik, kita bahas, yaitu pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Mohon maaf ya. Oke, yang pertama yang harus adik-adik pahami adalah pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, jadi pengertian ruang adalah, adik-adik nanti apabila ada soal, adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Paham ya? Itu pengertian ruang. Yang kedua adalah contoh dari ruang itu mencakup seluruh yang ada di bumi, baik yang terdapat di daratan, lautan, maupun udara. Paham? Dari sampai sini ya. Oke, diulang lagi. Ruang adalah tempat di mana manusia hidup atau bertempat tinggal, atau makhluk hidup yang menempati dalam sebagian ruang di muka bumi. Contoh ruang yang ada di muka bumi ini apa tadi? Daratan, lautan, maupun udara. Baik, sekarang kita akan tingkatkan lagi pemahaman kalian tentang materi bab 1 ini. Nah, setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ya, contoh wilayah dataran rendah itu daerah pantai itu berbeda dengan daerah dataran tinggi. Dataran tinggi berbeda dengan daerah pegunungan. Jadi kita bisa membedakan bahwa setiap wilayah itu mempunyai perbedaan masing-masing ciri, baik di daerah pantai, daerah pegunungan, atau daerah dataran tinggi. Kita lihat di daerah pantai, Bapak kasih contoh, itu adalah kebanyakan nelayan mencari ikan. Sementara di daerah dataran tinggi itu biasanya banyak manusia melakukan aktivitas dalam bidang perkebunan seperti perkebunan teh dan sebagainya. Jadi jelas dari dua contoh ini kita akan melihat sebuah perbedaan dari antara ruang satu dengan ruang yang lain. Nah, sekarang ini ada sebuah pendapat yang menarik dari Pak Ciburapi, itu Bintaro 1987. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik maupun kontak langsung maupun tidak langsung. Yang mana di sini interaksi ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah saling melengkapi, complementary, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan dan dipindahkan. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu dari poin yang 3 ini. Yang pertama, saling melengkapi. Artinya apa? Bahwa kondisi wilayah satu dengan lain itu bisa akan saling melengkapi dari segi kekurangan maupun kelebihan. Contoh yang saling melengkapi, misalnya wilayah A
surplus sayuran. Surplus teh artinya adalah kelebihan ya. Wilayah A kelebihan sayuran, sementara wilayah B kelebihan ikan. Nah, di sini akan terjadi interaksi yang saling menguntungkan antara wilayah A dan B. Di wilayah A tidak ada ikan, sementara di wilayah B tidak ada sayuran. Nah, untuk saling melengkapinya adalah berarti harus ada interaksi. Jadi kalau wilayah A ingin mendapatkan ikan, berarti harus datang berkunjung ke wilayah B. Wilayah B juga tidak ada sayuran dengan surplus ikan, berarti harus berkunjung ke wilayah A. Nah, itulah yang disebut dengan jual beli atau interaksi yang saling melengkapi, seperti itu. Inilah yang terjadi di dalam ruang atau wilayah di muka bumi antara satu daerah dengan daerah lain. Oke, kita tingkatkan lagi wawasannya. Berikutnya adalah kesempatan antara intervening opportunity. Jadi kesempatan ini adalah merupakan suatu wilayah yang menaruhkan alternatif lebih baik sebagai tempat maupun tujuan. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Misalnya wilayah A surplus minus ikan, surplus sayuran tapi kekurangan ikan. Sementara wilayah B surplus ikan tapi sangat kekurangan sayuran. Sementara wilayah C surplus ikan minus sayuran. Nah, dari di sini akan melahirkan sebuah interaksi. Yang pertama adalah interaksi yang kuat dan interaksi yang lemah. Berarti yang interaksi yang kuat itu adalah wilayah C surplus ikan minus sayuran, sementara wilayah A surplus sayuran dan minus ikan. Nah, ini akan kuat hubungannya. Ya, berbeda dengan wilayah B surplus ikan minus sayuran. Ya. Nah, ini akan terjadi interaksi yang lemah. Oke. Paham ya? Oke, untuk lebih itu. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kemudahan transfer ability. Dalam melakukan interaksi antar faktor lain mempunyai yakni kemudahan transfer dan biaya, baik itu barang ataupun orang. Jadi apabila orang yang dikeluarkannya terlalu tinggi, maka tidak akan terjadi interaksi. Begitu juga infrastruktur tidak mendukung, akan mengurangi potensi terjadinya interaksi. Jadi anak-anakku, di dalam terjadinya interaksi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat hubungan timbal balik atau kerjasama atau interaksi satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya apabila wilayahnya itu tidak ada fasilitas infrastruktur yang menunjang, jalannya jelek, jauh, maka ini akan mempunyai atau akan mengalami sebuah penghambatan untuk terjadinya interaksi karena faktor dari jarak yang jauh dan infrastruktur jalan yang jelek. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kemudahan transfer itu tergantung dari situasi dan kondisional dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Apabila wilayahnya saling berdekatan dengan infrastruktur yang baik, maka ini akan terjadi komunikasi yang baik, misalnya seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir dari pembahasan pada pagi ini untuk adik-adik, yaitu adalah kita nanti akan membahas untuk materi ke depan adalah letak luas Indonesia. Nah, nanti kita akan membahas yaitu tentang cara memahami sebuah peta. Ya, nah, di sini ada judul peta, skala peta, orientasi, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Dan nanti kita akan bahas insya Allah pada pertemuan minggu yang akan datang. Oke? Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk kelas 7. Nah, nanti silakan kalian untuk membuat soal atau pertanyaan dari Bapak. Yang pertama adalah jelaskan pengertian ruang. Ya, yang pertama jelaskan pengertian ruang. Nah, yang kedua adalah kalian menjelaskan, sebutkan 3 contoh interaksi keruangan. Nah, ini menurut Bintaro. Nah, ini silakan kalian jawab. Jawabannya silakan kalian boleh di kolom komentar. Sebutkan nama dan kelas, lalu jawaban yang pertama pengertian ruang, dan yang kedua adalah
macam-macam interaksi menurut Bintaro. Ya, nah ini. Oke, demikianlah pembahasan IPS untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.